Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup
kok Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran gak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu. Shalom Bapak, Ibu, Saudara terkasih, puji Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, kita persiapkan hati, keberadaan kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, sebelum kita ibadah pagi ini, kita mau bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini sehingga kami ada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah di GSKI Kebonjeruk. Mari Tuhan, beracaralah, pimpin ibadah kami ini Tuhan, sehingga benar-benar menyentuh hati kami ya Bapa. Mengubah pola hidup kami, pola pikir kami, sehingga keberadaan kami benar-benar Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Para pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah ini, berkati mereka Tuhan. Pakai hidup mereka untuk memuji, menyembah Engkau. Terlebih mereka mengasihi Engkau Tuhan dalam keseluruhan hidup mereka, keberadaan hidup mereka, sehingga mereka mempermuliakan nama-Mu. Dan umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, berkati mereka Tuhan, sehingga benar-benar ibadah ini untuk
memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup kami, keberadaan hati kami, dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah pagi ini dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dalam setiap keadaan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Sebab kalau hari-hari bisa kita lewati, semua karena kebaikan Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan susah
Mari dengan bersukacita kita berikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Dia Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Pujian dan hormat bagi Engkau Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, bersujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Kerajaan-Mu yang berkuasa di bumi. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap sekali lagi katakan, Kerajaan-Mu berkuasa di bumi ini Tuhan. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Allah yang kekal. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari teduhkan gelora jiwa kita. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kita mau sembah Dia. Siapkan hidupmu, siapkan hatimu untuk kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Segenap tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu. Kami mau tunduk menyembah-Mu. Sungguh kami siapkan hati. Kami rindu suara-Mu. Kami sembah yang mulia. Perdengarkan suara
Ajarlah kami dalam kebenaran-Mu. Beritahukanlah pada kami jalan-jalan-Mu, agar kami dapat melangkah seirama dengan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah kami bagimu ya Rajaku yang mulia. Berdaulat atas kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu nyatakan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Allah yang mulia. Segala pujian, hormat bagimu. Dan kami menyerahkan semuanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang telah melepaskan semua bagi kami. Tidak ada yang dapat kami balaskan untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dapat kami mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa. Mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih seperti
sepertimu, membela hidup kekal demi membela menukarnya dengan nyawa sendiri Tuhan. Haleluya. Darahmu membayarku agar jadi milikku, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya. Jalan hidup kami ke depan, hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya. Jalan hidupku ke depan, hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Bagi kerajaanmu. Segalanya bagi Sekali lagi, segalanya. Segalanya bagi Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk melakukannya. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan mengatakan isi hati Tuhan. Tuhan juga kuduskan supaya setiap perkataannya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membuka bersama di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak boleh atau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Harus ada satu tuan di dalam hidup kita. Walaupun semua itu pilihan. Karena Allah tidak bisa melarang saudara untuk mengabdi kepada yang mana. Allah tidak bisa mencegah saudara. Kalau saudara mau mengabdi kepada Mammon atau dunia, harta dunia, beserta dengan seluruh isinya, atau kepada Allah Bapa di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sudah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan saudara dan saya. Semua diserahkan kepada kita, kepada saudara dan saya. Walaupun kalau kita melihat ayat sebelumnya secara jelas,
Sesungguhnya saudara dan saya harus mengabdi hanya kepada Allah Bapa di surga. Kita melihat di ayat yang ke-19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi melalui pernyataan ini, secara jelas saudara dan saya harus mengabdi kepada Allah Bapa di surga. Saudara tidak boleh menyimpan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi saudara dan saya harus mengumpulkan harta di surga, di mana di sana tidak ada ngengat, tidak ada karat yang merusakkannya, dan tidak ada pencuri yang membongkar serta mencurinya. Dan secara jelas Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, ingat baik-baik, hanya satu pilihan. Jadi saudara tidak boleh di wilayah abu-abu. Saudara mau ya harta dunia, kesenangan dunia berserta dengan isinya, dan juga saudara mau Allah Bapa yang senantiasa melindungi, menyertai, menjaga hidup saudara dan saya. Tidak bisa. Jadi harus jelas. Wilayahnya harus jelas. Ya, tidak bisa hati kita ada di bumi dan juga ada di surga. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Hati kita harus ada di satu tempat saja, yaitu di surga. Dan kenapa saudara harus menentukan pilihan bahwa saudara harus memilih Bapa di surga? Sebab di sanalah kita akan hidup selamanya. Sebab di sanalah rumah kita yang sesungguhnya. Kalau di bumi itu hanya sementara Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan meninggalkan bumi ini. Meninggalkan kesenangan yang ada di bumi, meninggalkan harta benda yang ada di bumi. Walaupun sesungguhnya kalau saudara belum meninggal dunia pun, harta itu juga bisa hilang. Harta itu bisa berpindah. Harta itu bisa tidak menjadi milik saudara lagi. Bisa itu terjadi. Tetapi tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menentukan pilihan, ya hanya Allah Bapa di surga, maka apapun yang terjadi atas apa yang kita miliki, ya walaupun itu hilang, walaupun itu berpindah, kita tidak menjadi berduka. Ya, tidak menjadi berduka. Karena itu merupakan hal yang tidak luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu ada Allah yang begitu besar, pemilik alam raya dan jagat ini yang menjadi Tuhan kita. Menjadi Tuhan saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, banyak contoh di Alkitab yang menjelaskan bagaimana saudara dan saya harus menentukan sikap. Bapak Ibu, sebelum kita melihat contoh di dalam Alkitab, bagaimana saudara dan saya harus memilih. Dan tentu pilihannya adalah kita mengabdi kepada Allah, jangan kepada Mammon. Nah, saya mau cerita bagaimana perjalanan hidup saya selama ini. Sejak saya lulus kuliah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah bekerja. Bahkan sebelum lulus pun saya sudah bekerja. Saya ini ya termasuk orang yang rajin. Bukan saya memuji diri saya, tidak Bapak Ibu sekalian. Karena saya bukan dari keluarga yang kaya. Ya, miskin juga tidak. Tetapi dibilang banyak uang juga tidak. Ya, bukan kaya. Bukan kaya, bukan miskin, tapi juga bukan sedang. Jadi di bawah sedang, itu keluarga saya. Jadi ya cukup berat juga meniti kehidupan bersama dengan keluarga kami. Maksudnya dengan papa, mama, dan adik-adik saya. Karena saya anak tertua.
Jadi waktu kuliah saya sudah bekerja. Saya sudah bekerja, ya pernah jadi sales buku, pernah jadi kepala gudang di garmen, kemudian pernah kerja di peternakan ayam, dan terakhir sebelum saya meninggalkan kota Malang, sebelum lulus saya juga bekerja di garmen. Ya 2 kali saya di perusahaan garmen. Dan saya juga pernah di Bali, di Denpasar, saya juga bekerja di sana. Waktu itu saya menjadi sales daripada baterai Energizer ya, Eveready. Baterai Eveready Energizer. Waktu itu belum ada produksi di Indonesia, jadi masih import. Dan saya sebagai salesnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian selesai kuliah, saya juga langsung bekerja. Waktu lulus kuliah itu usia saya 24. Saya udah bekerja. Kemudian pindah ke Jakarta karena ada tawaran dari seorang teman kuliah saya di Malang, dan saya pindah ke Jakarta. Saya juga bekerja. Saya bekerja dengan keras. Saya bekerja dengan keras. Saya tidak pernah merasa lelah dalam bekerja. Tentu tujuannya tidak lain adalah bagaimana saya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ya, bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena saya tahu dengan memiliki harta itu, saya menjadi terhormat, saya menjadi berharga di mata sesama manusia. Dan itu menjadi dorongan yang kuat untuk saya bekerja keras. Jadi kerja selama 7 tahun di sebuah perusahaan ekspedisi di Jakarta. Kemudian saya pindah ya di perusahaan pabrik kertas, dan di situ saya juga mengelola bagian ekspedisinya. Jadi dari pabrik dibawa ke pembeli, ke konsumen, saya yang mengatur lalu lintas daripada angkutannya. Sampai pada suatu saat saya bisa mandiri. Artinya saya keluar, resign dari pabrik kertas itu, dan saya mendirikan perusahaan sendiri. Ya, berjuang dari tidak punya apa-apa, dari 1 truk sampai terus bertambah sampai puluhan truk. Dan itu sampai sekarang. Tetapi tentunya berbeda. Yang lalu dengan sekarang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan berbeda apanya? Kerjanya masih tetap sama, tapi berbeda cara berpikir saya. Ya, firman Tuhan itu merubah cara berpikir saya. Jadi kalau dulu orientasi hidup saya adalah bagaimana saya menjadi kaya, kemudian saya menjadi berharga, terhormat, dan tentu itu adalah merupakan kebanggaan dalam hidup saya. Tetapi sekarang tidak, Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau Tuhan percayakan usaha kepada saya tahu bahwa apa yang saya miliki ini, usaha saya ini adalah sebagai alat di tangan saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi sarana prasarana saya untuk mengabdi kepada Dia. Itu bedanya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, saya bekerja keras, pantang menyerah, pantang putus asa. Tetapi semua orientasinya adalah untuk siapa? Untuk diri saya. Memang saya tetap beribadah, saya rajin Bapak Ibu sekalian. Saya rajin. Saya itu rajin. Bahkan di gereja pun saya sangat aktif. Saya sangat aktif. Ya, pernah menjadi majelis, pernah menjadi ketua pemuda dan dewasa muda, pernah menjadi ketua Humas B waktu saya ada di Kerawang, dan kemudian saya diangkat oleh Badan Pekerja Daerah satu gereja sinode, satu sinode di Jawa Barat. Dan saya merasa puas mendapatkan semuanya itu.
Tetapi di satu sisi, ya mamon masih saya kejar. Saya masih berjuang untuk bagaimana saya bisa menikmati kekayaan itu. Sementara saya juga mengabdi kepada Allah Bapa di surga. Sementara saya juga aktif sebagai pengerja. Bahkan waktu saya ke Jakarta, saya datang ke Jakarta tahun 2003, ya 2003. Karena sebelumnya saya memang kantor ada di Jakarta, tapi saya tinggal di Kerawang. Ya, sejak menikah tahun 1995, saya tinggal di Kerawang. Nah, 2003, saya datang ke Jakarta. Dan saya datang ke Jakarta itu karena saya mau sekolah, mau kuliah. Ya, di STT Battle Petamburan. Saya kuliah di sana. Dan itu tidak lepas daripada yang namanya prestis. Ada kebanggaan Bapak Ibu saudara sekalian, calon hamba Tuhan. Walaupun pada saat itu saya sudah melayani. Tapi akan berbeda, saya pikir kalau saya kuliah, selesai sebagai hamba Tuhan, ya apalagi ditahbiskan sebagai pendeta, wah itu luar biasa bagi saya. Tetapi sementara saya masih bekerja. Dan saya masih giat bagaimana supaya saya menjadi kaya, masih begitu. Masih. Nah ini saya di wilayah abu-abu Bapak Ibu saudara sekalian. Di wilayah abu-abu. Jadi Allah iya, mamon iya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya tidak belajar kebenaran, ya di Rehobot, saya walaupun pelayanan di tempat lain pada waktu tahun 2003 itu Bapak Ibu saudara sekalian, tapi saya tetap kalau ada kesempatan saya ibadah di Rehobot. Saya masih ingat di Panin itu ada, nah saya di sana. Dari tahun 2004 saya sudah ibadah di Panin. Sampai tutup. Walaupun saya tidak bersama di Rehobot, artinya saya tidak melayani di Rehobot. Tapi saya belajar terus kebenaran firman itu. Dan kebenaran itulah yang merubah cara berpikir saya. Merubah mindset saya. Saya tidak lagi berpikir seperti dulu. Makanya tadi saya katakan tentu tidak sama dengan sekarang. Walaupun sekarang masih ada usaha yang saya pegang, yang Tuhan percayakan kepada saya, dan masih tetap berjalan dengan baik. Tapi tidak seperti dulu. Ya, tidak seperti dulu. Sewaktu saya belum mengenal kebenaran, yang benar-benar bisa mengubah cara berpikir saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun bisa tenggelam di dalam mamon ini. Siapapun bisa terbawa oleh mamon. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, kita harus hati-hati di sini. Kita harus hati-hati di sini. Kenapa? Karena dunia pada umumnya menganggap itu hal yang biasa. Kalau saudara bekerja keras, ya mencari sesuatu, dan kemudian saudara menganggap bahwa apa yang saudara dapatkan itu adalah merupakan sebuah kebanggaan karena saudara sukses meraihnya, itu berbahaya Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, karena itu bisa menjebak saudara dan saya. Nah, mari kita melihat contoh di Alkitab. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13. Di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ada seorang yang kaya. Ya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Orang kaya itu bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini tidak beda dengan saudara dan saya yang pada saat ini, ya, kalau belum menyadari bahwa mamon itu bisa menjebak kita, maka kita akan ikutin arus ini. Kita akan bekerja keras, kita akan mencari terus, kita akan terus tidak pernah berhenti untuk memburu harta dunia itu. Dan kemudian kita juga bercita-cita, nanti kalau sudah banyak hartaku, ya, aku akan bersenang-senang, aku akan bersuka cita. Seperti orang kaya ini mengatakan beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Artinya kita akan menikmati seluruh harta kita. Kita akan menikmati seluruh harta kita. Sehingga kita dikatakan sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Maka di sini dikatakan bahwa orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, orang kaya itu pasti bukan bodoh. Ya minimal dia pandai berdagang, dia pandai mengelola uang, dia pandai untuk berbisnis. Bukan bodoh. Nah, kenapa Tuhan Yesus katakan bodoh? Sebab dia bodoh di mata Tuhan. Nah, itu persoalannya. Dia memang pandai di mata manusia. Dia pandai di mata dunia. Dia pandai untuk mencari mamon. Tapi dia bodoh di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini persoalannya. Kita pikir waktu itu saya juga demikian, ya. Mengumpulkan harta kalau bisa sebanyak-banyaknya, ya, menjadi orang yang kaya, bahkan sangat kaya, tapi untuk diri sendiri. Untuk kesenangan diri sendiri, seperti orang kaya yang bodoh ini. Seperti orang kaya yang bodoh ini. Tetapi untungnya saya sadar. Untungnya kebenaran firman itu mengingatkan kepada saya. Supaya saya tidak berbuat seperti orang kaya yang bodoh ini. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Dan di ayat yang ke-15 dari Lukas pasal 12, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hidup saudara dan saya tidak tergantung dari mamon. Hidup saudara dan saya tidak tergantung dari harta dunia. Hidup saudara dan saya tidak tergantung dari apa yang saudara miliki. Seberapa besar harta saudara tidak dapat menolong jiwa saudara. Seberapa besar harta saudara tidak bisa menyelamatkan saudara. Kita tidak bisa diselamatkan oleh harta benda yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentukan pilihanmu. Saudara mau pilih yang mana? Yang kekal, Allah Bapa di surga, di mana kita dan kita semua, maksud saya, saudara dan saya akan masuk ke rumah Bapa di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, atau saudara mau menikmati dunia dengan segala isinya ini, dan dunia akan menjadi lautan api. Dunia akan menjadi danau api. Akan terbakar, lenyap, menjadi debu nantinya.
Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, jangan seperti orang kaya yang bodoh. Sudah dibuat lumbung sebesar-besarnya, kemudian dia mau mengumpulkan hartanya itu di dalam lumbung, ya, hasil tanahnya yang berlimpah-limpah, hasilnya akan dikumpulkan di lumbungnya. Kemudian dia berkata, ya, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, malam itu juga jiwanya diambil daripadanya. Nah itu persoalannya Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan mamon, kalau kita hanya mengejar mamon, kalau kita mengumpulkan harta dunia, yang sementara itu, tapi kita tidak mengkritisi diri kita, bagaimana saudara dan saya memikirkan perkara yang di atas, yang kekal itu. Kata Rasul Paulus, ya, yang kelihatan itu hanya sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Dan di sanalah harapan kita satu-satunya. Di sanalah tujuan hidup saudara dan saya, bukan yang lain. Bukan mamon yang bisa kita lihat dan tentu bisa kita nikmati. Walaupun sesungguhnya saudara dan saya boleh juga menikmati mamon itu, tapi kita tidak terikat di dalamnya. Ya, kita tidak terikat di dalamnya. Kita bisa menikmati mamon itu, dan bahkan mamon itu harus kita jadikan alat untuk kemuliaan Tuhan. Mamon itu kita pergunakan sebagai sarana prasarana kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi bukan kita nikmati untuk memuaskan hasrat kehidupan kita, untuk memuaskan hasrat keinginan kita. Ada contoh yang lain lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu di Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-30. Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Kurang apa orang muda ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia sudah muda, dia menjadi seorang pemimpin, bahkan kalau boleh saya katakan sebagai manusia, ini manusia sempurna. Kaya sebagai seorang pemimpin, sekaligus hidupnya benar. Kenapa saya katakan hidupnya benar? Benar di mata manusia. Ya, karena apa? Karena dia sudah mentaati segala perintah Allah. Dia mentaati seluruh perintah Allah. Dia sudah menjalankan perintah Allah. Ya. Semua sudah dia lakukan. Di ayat yang ke-20, jelas dia katakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Dia sudah menuruti semuanya. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-18, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah dia lakukan semuanya. Jadi sempurna di mata manusia. Tapi tidak di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, nah, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa Bapak Ibu? Hartanya banyak. Nah, ini contoh orang yang masih terikat oleh harta. Ini masih mengabdi kepada dua tuan. Orang muda yang kaya ini, sekaligus dia seorang pemimpin, dia masih terikat dengan harta dunia. Dia masih mengabdi kepada dua tuan. Ingat, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab kita akan membenci yang satu, dan kita mengasihi yang lain. Dan kita akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Coba saudaraku.
Padahal kalau kita mau jujur, ya, hidup ini kan hanya sementara. Ayo jujurlah terhadap diri saudara. Hidup ini hanya sementara, Bapak Ibu. Hanya sementara. Kita semua ini pasti akan mati dan menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saudara lakukan selama saudara hidup. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang sudah kita lakukan selama kita masih hidup. Nah, pada kesempatan ini, mari Bapak Ibu, kita diingatkan. Dan mari kita introspeksi diri. Apakah aku sudah mengabdi dengan benar kepada Allah Bapa di surga? Atau aku hanya setengah-setengah? Abu-abu, tidak jelas. Ayo tentukan sikapmu, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah berulang-ulang mengatakan, tentukan sikapmu. Jangan mengeraskan hatimu. Jangan keraskan hati kita. Itu sangat berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Sebab waktu terus berjalan. Dan kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Baru kena satu pandemi COVID-19, orang sudah pusing. Ya, banyak keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang ia kasihi. Bahkan waktu meninggal pun dia tidak melihat. Tidak boleh dilihat, tidak boleh ditunggu, Bapak Ibu sekalian. Tragis kan? Apakah kita masih tetap mengeraskan hati? Aku masih mau mengejar kesenangan. Aku mau atau masih mau terpuaskan oleh keindahan dunia ini. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Jangan, mari kita mau indah di hadapan Bapa. Kita mau indah di hadapan Allah Bapa di surga. Ya tentu kita harus memilih. Yaitu kita mengabdi kepada Dia. Ya, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Dan tidak ada pilihan yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Karena memang ini adalah satu-satunya agenda yang terutama dan utama dalam hidup saudara dan saya. Yaitu saudara mengabdi kepada Dia, Sang Pencipta, Allah Bapa di surga. Ayo Bapak Ibu sekalian. Saudara berjuang, saya juga berjuang. Ayo kita sama-sama berjuang. Ya, jemaat GSKI Kebon Jeruk yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Ya, ini sahabat saya. Kami sama-sama lulusan doktor dari KDSI Jogja. Kami satu alma mater, satu alumni kalau sekarang. Dan saya tahu bagaimana beliau juga berjuang. Tentu ini diikuti oleh seluruh jemaat GSKI Kebon Jeruk dan juga seluruh tim pengembalaan yang ada. Ya, ayo kita berjuang bersama. Kita maju bersama. Ya, kita masuk surga bersama. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau saudara mengabdi kepada Allah, saudara punya tempat di sana. Ya, saudara dan saya punya tempat di sana. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu risau dengan keadaan kita, kondisi kita, situasi kita saat ini. Karena sebetulnya kalau kita membaca di ayat sebelumnya, di pasal 13, di mana di situ terjadi persoalan permasalahan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, ada kegelisahan hati mereka,
Karena Tuhan Yesus mengatakan dia akan pergi ke satu tempat di mana mereka tidak tahu tempat di mana Tuhan Yesus akan pergi. Kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa akan ada seorang pengkhianat dan mereka gelisah. Itu kegelisahan yang terjadi pada saat itu. Tapi pada saat ini juga kita mengalami hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kegelisahan juga. Ya, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami itu juga bisa membuat kita gelisah. Termasuk kalau saudara misalnya berusaha gagal. Atau usaha saudara gagal, mengalami kegagalan. Nah, itu juga bisa membuat hati saudara gelisah. Termasuk dengan pandemi yang terjadi saat ini, itu juga membuat kita gelisah. Tetapi saudara dan saya tidak perlu gelisah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku pergi ke situ. Kemana? Ke rumah Bapa. Dan aku menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, Tuhan Yesus berada, kamu pun berada, kita pun berada di sana. Ini jelas saudaraku. Kan kita juga nanti semua ke sana. Apa yang kita risaukan? Apa yang kita persoalkan? Ya kalau mau kerja, ayo kita kerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan rajin. Tapi bukan di situ tujuannya. Bukan itu yang hendak kita kejar. Kalau Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, harta yang banyak, ingat, pakai itu untuk kemuliaan Dia. Ya, pakai mamon itu untuk mempermuliakan Dia. Jangan sampai kita salah. Ya, mengejar mamon, memanfaatkan Tuhan. Itu tragis. Itu kurang ajar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mengejar mamon, minta Tuhan ridhoi, minta Tuhan jagai, minta Tuhan berkati, minta Tuhan supaya kita dibuat berhasil. Itu mencari mamon, mengejar harta dunia, memanfaatkan Tuhan. Yang seharusnya adalah bagaimana saudara mengutamakan Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dengan memanfaatkan apa? Fasilitas yang kita miliki, atau mamon itu, atau harta benda itu. Kita gunakan sarana prasarana kita miliki itu untuk mempermuliakan Dia, untuk mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan sebaliknya. Ya, ingat, bukan sebaliknya. Sekali lagi, mari kita berjuang bersama. Gereja Suara Kebenaran Injil adalah tempat terakhir kita, di mana kita berjuang untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Dan ingat, kita harus mengabdi hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Bapa di surga. Bukan kepada siapapun atau apapun. Ya Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati pengabdian kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Kau sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menentukan pilihan di mana kami harus mengabdi hanya kepadamu ya Allah Bapakku. Sebab hanya kepadamu lah Tuhan dan junjunganku. Aku mau terus mengabdi di sisa umur hidupku ini kepadamu ya Bapa. Ampunilah kalau kami selama ini belum berkenan kepada Engkau. Ampunilah kami Tuhan kalau kami seringkali mengutamakan sesuatu yang bersifat fana. Kami sering melupakan Engkau. Ampuni kami Bapa. Sekarang kami mau fokus hanya kepada Engkau saja. Hanya mengabdi kepada Engkau saja ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nyanyikan pujian Satu Yang Ku Perlu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, betapa rinduku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. berkenan pada. Sekali lagi, satu yang ku perlu, Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. betapa rinduku, Betapa rinduku, haleluya, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. berkenan sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. berkenan padamu. Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan, setiap firman yang sudah kami dengar adalah isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami mau memahami dan mau melakukan setiap firman-Mu. Dan Roh Kudus, tolong kami untuk memampukan kami melakukannya Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan terus pakai kehidupannya menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan anugerah-Mu, Engkau memberikan hikmat akal budi kepada pemimpin bangsa kami, untuk memimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk aparat keamanan, aparat pertahanan, supaya mereka juga melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap persembahan yang akan dibawa oleh umat-Mu, Tuhan juga memberkati, sehingga dipakai untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan saudara-saudara. Kiranya segala berkat, kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, terus ikuti ibadah yang kami selenggarakan. Bapak, Ibu juga ikuti ibadah-ibadah atau pelayanan di tengah minggu. Dan jika ada Bapak, Ibu, saudara-saudara membutuhkan pelayanan, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar 0817 00 33 580 atau 0812 9154
1542. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Hai guys, para sobat muda, yuk join di ibadah pemuda GSKI Kebonjeruk setiap hari Sabtu jam 6:30 malam tentunya via Zoom. Don't miss it. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu.